kita bisa asumsikan kedua proyek ini memiliki risiko yang sama dan arus kas yang telah disesuaikan untuk mencerminkan pajak, penyusutan, dan nilai sisa. Selanjutnya, karena banyak proyek yang membutuhkan investasi pada aset tetap maupun modal kerja, pengeluaran untuk investasi yang disajikan sebagai CFO telah mencakup seluruh investasi yang dibutuhkan dalam modal kerja. Terakhir, kita bisa mengasumsikan bahwa seluruh arus kas terjadi pada akhir tahun. Berikut ini rumus NPV sama dengan CFO ditambah CF1 per 1 tambah R pangkat 1 tambah CF2 per 1 tambah R pangkat 2 ditambah sampai kita selesaikan semuanya sampai ke N. Jadi tambah CFN per 1 tambah R pangkat N sama dengan sigma CF total per 1 tambah R total. Berikut untuk jawabannya untuk menggunakan rumus NPV yang proyek S. NPV sama dengan minus 1000 ditambah 500 per 1,10 pangkat 1 ditambah 400 per 1,10 pangkat 2 ditambah 300 per 1,10 pangkat 3 ditambah 100 per 1,10 pangkat 4 sama dengan jawabannya 78 per 82 NPFS. Untuk selanjutnya untuk yang proyek L, NPV sama dengan minus 1000 ditambah 100 per 1,10 pangkat 1 ditambah 300 per 1,10 pangkat 2 ditambah 400 per 1,10 pangkat 3 ditambah 675 per 1,10 pangkat 4 sama dengan 100,40. Selain menggunakan rumus yang pertama tadi, kita bisa menggunakan rumus yang kedua dengan caranya melalui arus kas proyek S untuk biaya awalnya minus 1000, untuk tahun pertamanya 500, untuk tahun keduanya 400, tahun ketiganya 300, tahun keempatnya 100. Itu memperoleh hasil seperti itu dengan perhitungan caranya itu untuk tahun pertama 500 dibagi 1,1 pangkat 1 sama dengan 454,55. Untuk tahun kedua 400 dibagi 1/1 pangkat 2 sama dengan 330,58. Untuk tahun ketiganya sebesar 300 dibagi 1,1 pangkat 3 sama dengan 225,39. Untuk tahun keempatnya 100 dibagi 1,1 pangkat 4 sama dengan 68,30 dengan total hasilnya 78,82 NPVS. Untuk pengerjaan proyek L, arus kas untuk biaya awalnya minus 1000, untuk tahun pertamanya 100, tahun keduanya 300, untuk tahun ketiganya 400, untuk tahun keempatnya 675, yang memperoleh hasil seperti di atas itu dengan caranya sama seperti yang proyek S, yaitu tahun pertama 100 dibagi 1,1 pangkat 1 sama dengan 90
untuk tahun keduanya yaitu 300 dibagi 1,1 pangkat 2, hasilnya 247,94. Untuk tahun ketiganya 400 dibagi 1,1 pangkat 3 sama dengan 300,53. Untuk tahun keempatnya 675 dibagi 1,1 pangkat 4 sama dengan 461,04 yang memperoleh hasil 100,40 NPVS. Proyek mutually exclusive atau sering disebutnya mutually exclusive project adalah sekumpulan proyek di mana hanya satu proyek yang dapat diterima, sedangkan proyek independen atau independent project adalah proyek yang arus kasnya tidak dipengaruhi oleh diterima atau ditolaknya proyek-proyek lain. Dengan hasil yang sudah kita dapatkan dari proyek S dan proyek L, dengan ini kita dapat melihat dari sudut pandang seperti ini akan mudah bagi kita untuk melihat logika di balik pendekatan NPV, dan mudah pula untuk melihat mengapa kedua proyek sebaiknya diterima jika keduanya saling independen, dan mengapa L sebaiknya dipilih jika keduanya mutually exclusive.